Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu. Dan alhamdulillah, malam hari ini adalah malam pertemuan yang ke-29. Insyaallah sebelum bulan suci Ramadan, kita akan upayakan kitab yang kita bahas selesai pembahasannya, insyaallah. Dan pemberitahuan sebelum kami sampaikan beberapa maklumat untuk bulan suci Ramadan nanti, kegiatan pengajian kita diliburkan selama Ramadan. Tapi biasanya 10 hari terakhir di malam-malam itikaf kita biasanya ada kajian-kajian tematik. Nah, itu untuk jadwalnya sendiri akan kita diskusikan kembali oleh DKM. Jadwal untuk SIMA itu jatuh pada hari apa saja, kita akan insyaallah. Seperti biasa, beberapa maklumat yang akan kami sampaikan terkait tata tertib kajian kita pada malam hari ini. Pertama, mari bersama-sama kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah Ta'ala untuk mengangkat diri ini dari kefakiran ilmu hingga kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan sempurna, insyaallah. Kedua, bagi jamaah yang masih jauh dari sumber ilmu, kami harapkan mendekat kepada sumber ilmu karena itu adalah salah satu bentuk adab dalam menuntut ilmu. Jadi yang masih jauh dari guru, dari sumber ilmu, diminta mendekat, merapat. Ketiga, terkait pertanyaan, kami ulangi kembali, pertanyaan yang boleh diajukan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembahasan malam hari ini. Jika nanti didapati pertanyaan di luar tema, maka Ustadz berhak untuk tidak menjawabnya. Kami sudah ingatkan, jadi jangan berkecil hati jika pertanyaan itu nanti tidak dijawab oleh Ustadz karena di luar tema. Jika masih ada waktu dan Ustadz bersedia menjawabnya, maka itu rezeki bagi penanya, insyaallah. Nah, yang keempat, masih seputar pertanyaan. Diingatkan kembali, berkali-kali ini kami selalu ingatkan, dimohon bertanya satu pertanyaan saja setiap jamaah. Jadi kita memberikan kesempatan kepada jamaah lain untuk bertanya juga. Jadi jangan diborong pertanyaannya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin. Dan diridhoi langkah kita dalam menuntut ilmu syar'i di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalan at-tamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu,
ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus memperbanyak bekal kita, untuk terus menambah pundi-pundi pahala kita yang kita harapkan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada makin dekat dengan bulan Ramadan, ya. Sudah tanggal berapa sekarang? Ya, sudah masuk Syaban, ya. Alhamdulillah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah perkenankan kita sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara perbekalan yang tentu sangat-sangat penting, ya, untuk kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, selain bekal iman dan takwa kita, ya, yang tidak kalah penting adalah bekal ilmu. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan tidak ada yang tidak kenal Al-Imam Bukhari, ya, dalam karyanya yang fenomenal Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab beliau ini disepakati oleh kaum muslimin sebagai kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Quran, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, ilmu itu mutlak, syarat mutlak sebelum kita berani, ya, mengucap dan melakukan suatu perbuatan. Maka sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Di antaranya ada ilmu salat. Maka ilmu tentang salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu adalah sebaik-baiknya ilmu yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan amal dilipat gandakan di bulan Ramadan, yaitu dalam keadaan kita melaksanakan salat ini, ya, dalam keadaan sesempurna mungkin, sehingga pelipat gandaan pahalanya juga sebanyak mungkin. Dan kalau salat kita bagus, insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan ikut bagus. Tadarus kita, ya, kemudian puasa kita, sedekah kita, dan muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita juga insya Allah akan terbawa menjadi bagus. Nah, alhamdulillah, bab demi bab sudah kita bahas mengenai salat, ya, dari kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam seakan-akan, ya, Anda melihatnya, yakni melihat salat beliau. Karya Al-Allama Al-Muhaddits Syekh Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani, ya, dan alhamdulillah kita kemarin sudah masuk ke penghujung, ya, sudah masuk ke tasyahud, ya. Kita bahas serba-serbi tentang tasyahud, cara duduknya, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, ya, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kemudian, ya, cara mengisyaratkannya. Nah, dan sekarang insyaallah kita akan masuk termasuk menggerakkan jari, ya, kemarin kita bahas juga, dan khilaf ulama
ya mengenai menggerakkan jari tersebut. Nah, apakah sunnah ataupun tidak sunnah, dan kita akan masuk ke pembahasan yang terbaru. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan subbab yang baru, kemarin ada sebuah hadis di sini. Syekh membawakan sebuah hadis tentang mengisyaratkan dengan telunjuk. Nah, wa kana idza asyara bi isbi'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Ya, dan Nabi SAW apabila memberikan isyarat dengan telunjuknya, dengan jarinya, ya maksudnya adalah jari telunjuk, beliau meletakkan jempolnya ala. Ya, ala ini dalam bahasa Arab bisa artinya di atas atau pada. Ya, di atas atau pada. Nah, isbi'ihil wusta, ya kalau kita artikan di atas, ya ala isbi'ihil wusta, jempol diletakkan di atas jari tengah, maka jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, ya, hampir digenggam. Namun kalau kita artikan ala isbi'ihil wusta, pada jari tengahnya, maka bisa di sini. Yang penting pada jari tengah. Bisa di sini, bisa di atas, bisa di bawah, bahkan bisa di samping sekalipun. Jadi enggak bulat sempurna, enggak bulat sempurna. Jadi bisa di atas, di bawah, ataupun di sampingnya, ya. Bisa seperti ini. Afwan, mudah-mudahan terlihat ya. Oh, enggak kelihatan. Nah, bisa seperti ini. Nah, atau seperti ini di bawah. Nih, atau seperti ini. Ini makna ala kalau kita artikan pada, ya. Taib. Ala kulli hal. Itu diantara cara meletakkan ibu jari, ya, memosisikannya dengan jari tengah, ya, dengan jari tengah. Itu cara pertama, bisa demikian, ya, bisa demikian atau demikian. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dibuat lingkaran, dibuat lingkaran. Nah, baik. Kemudian di bab baru ini Syekh membawakan tentang pembahasan wujub tasyahudul awal wa masyru'iyatid du'a fihi. Wajibnya tasyahud awal dan disyariatkannya untuk berdoa di tasyahud awal. Nah, jadi Syekh di sini berpendapat bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Ya. Tasyahud awal hukumnya wajib. Ya, berbeda dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi antara wajib atau sunnah, bukan rukun. Jadi kalau misalnya ada seorang lupa, ya, salat maghrib, setelah selesai rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua, bangun dia, Allahu Akbar, ya, Allah, berdiri. Harusnya apa? Duduk tasyahud. Nah, beneran lupa tuh, subhanallah. Dan semua makmumnya lupa. Allah karim. Ya. Ini tanda akhir zaman, jangan-jangan, ya. Gak ada yang khusyuk satu masjid, subhanallah. Dan imamnya makmumnya lupa. Ya. Yang agak ingat juga ragu. Tadi bener nggak ini? Ya. Dan lanjut ke rakaat ketiga, kemudian salam. Ya, mungkin si imam nanya sama makmum, tadi udah tasyahud awal belum ya? Kayaknya belum, Mam. Nah, itu ya. Kayaknya belum. Iya belum ya, coba. Iya belum. Oh ternyata banyak yang bilang belum. Ya. Apakah salatnya batal? Jawabnya tidak. Berbeda dengan tasyahud akhir. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir rukun. Kalau tasyahud akhir rukun. Nih ya. Bangun, ya, misalnya jadi makmum nih ya. Jadi makmum salat subuh.
Tahu sendiri kan salat subuh gimana? Ya, kadang kalau sujud terakhir tuh khusyuk luar biasa. Lama ya. Si imam sudah bangun, dia masih sujud. Dan Anda pernah lihat ada orang kayak gini, subhanallah. Lama dia sujud. Kita orang sudah duduk, dia masih sujud. Sujud lama. Ya. Ya, begitu imamnya salam, baru bangun kemudian ikut salam. Sempat tasyahud akhir nggak? Nggak sempat. Nah, ini berarti salatnya batal. Tapi kalau tasyahud awal tertinggal tidak batal. Ya. Karena tidak sampai rukun, Itu bedanya ya, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Nah, ya meskipun ada yang mengatakan sunnah, kenapa wajib? Di sini beliau akan membawakan hadis kenapa dia hukumnya sampai wajib. Nah, ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap 2 rakaat beliau membaca tahiyat. Nah, ini beliau sedang berbicara tentang salat wajib ya. Di setiap 2 rakaat ada tahiyat. Kalau 4 ya berarti 2 kan begitu. Di setiap 2 rakaat ada tahiyat. Ya, tahiyat ini artinya penghormatan. Wa kana awwalu ma yatakallamu bihi 'indal qa'dah. Nah, dan pertama kali yang beliau ucapkan ketika duduk, maksudnya adalah duduk tasyahud. Nah, at-tahiyatu lillah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya langsung bilang at-tahiyatu lillah, enggak usah baca yang lain dulu. Enggak usah baca yang lain dulu. Kalau misalnya sujud kan nggak ada keterangan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sujud, tiba-tiba kita minta berdoa, ya, tadi belum doa sujudnya nih, kita doa sujud masih bisa. Karena yang penting doa sujudnya terbaca. Tapi kalau tahiyat jangan. Kalau sudah tasyahud jangan. Baca dulu doa tasyahudnya, tahiyatnya. Kalau mau doa silahkan. Nah, wa kana idza nasiyaha fi ar-rak'ataini al-ulayaini yasjudu lis-sahwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lupa ya mengerjakan duduk tasyahud ya di 2 rakaat pertama, maksudnya adalah tasyahud awal ya, tasyahud awal. Nah, yasjudu lis-sahwi, beliau sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi nggak mungkin sunnah. Kalau sujud sahwi nggak mungkin sunnah. Ya, karena kalau sunnah kita lewatkan, nggak perlu sujud sahwi, itu sunnah saja. Ya, buat yang mengatakan gerakan jari itu sunnah, antum gak gerakan gini terus. Ya, diingetin akhir, antum gak gerakin jari. Oh iya, astagfirullah. Ya, perlu sujud sahwi enggak? Nah, perlu. Kan begitu. Nah, maka karena ada sujud sahwinya, berarti bukan sunnah. Kalau rukun pun gak cukup ditutup dengan sujud sahwi, gak cukup, batal itu sholatnya. Ya, sholatnya batal, harus ngulangin lagi. Ya, sama seperti sujud itu rukun. Kalau 1 rakaat kurang 1 sujud, nggak cukup sujud sahwi. Ya, sujudnya cuma sekali, ya batal. Ya, baik itu sholatnya ataupun rakaat yang dia kurang 1 sujud itu. Nah, jadi kesimpulannya karena Nabi SAW sujud sahwi, jadi hukumnya adalah wajib. Tasyahud pertama atau tasyahud akhir? Tasyahud awal atau akhir? Tadi yang hukumnya wajib tasyahud awal. Nah, ya, jangan terbalik ya. Nah, karena memang penting. Jadi kita sholat itu nggak cuma sekedar sholat tanpa meyakini ini hukumnya apa, repot nanti. Ya, kita nanti nggak tahu harus bersikap apa ketika kita melupakan atau kelupaan meninggalkan suatu gerakan. Ya, jadi
perlu juga ya mengetahui gerakan yang ini hukumnya ternyata wajib, yang ini sunnah, yang ini rukun. Nah, wa kana ya'muru biha, dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk tasyahud awal. Nah, fayaqul, Nabi SAW bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu, kalau kalian duduk di setiap 2 rakaat maka ucapkanlah at-tahiyat, dan seterusnya. Nanti kita bawakan lafaz-lafaz untuk tahiyat atau tasyahud. Wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi. Nah, dan hendaklah di antara kalian memilih ya doa mana yang kiranya dia suka, yang paling dia suka. Falyad'ullaha azza wa jalla bihi, kemudian dia ya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Artinya setelah tasyahud ya itu dipersilahkan untuk membaca doa ya, namun harus tahiyatnya dulu yang dibaca, baru setelah itu doa. Nah, dan ini juga mempertegas bahwasannya ketika terjadi perselisihan di antara ulama tentang lafaz beberapa hadis yang menjelaskan bahwa doa atau zikir ini disebutkan fi duburi kulli shalah ya, di akhir salat, itu para ulama beda pendapat. Apa maksudnya di akhir salat? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Maka dalam hal ini ya dirinci bahwa yang sebelum salam ya adalah kategori doa. Kalau bentuknya doa maka sebelum salam. Afdol yang seperti itu. Adapun yang setelah salam maka yang diucap adalah zikir. Ya, yang diucap adalah zikir. Makanya di sini setelah tasyahud tadi at-tahiyat disuruh berdoa. Artinya sebelum salam, bukan setelah salam. Nah, wa fi lafdhin faqulu fi kulli jalsatin at-tahiyat ya. Di lafaz yang lain katakanlah di setiap kali duduk ya at-tahiyat. Maksudnya adalah duduk bagi itu duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Nah, wa amara bihi, dan Nabi SAW juga memerintahkan hal ini kepada al-musi' salatahu aidan ya, orang yang salatnya kurang bagus juga, kama taqaddama anifan ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Wa kana yu'allimuhumut tasyahhuda, dan Nabi SAW mengajarkan para sahabat doa tasyahud atau lafaz tasyahud kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah sebagaimana Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, yang mana kata per katanya harus persis, huruf per hurufnya harus persis, tidak boleh tertukar atau diganti. Begitu juga lafaz tahiyat dan tasyahud. Jelas ya? Jadi artinya ya, lafaz tasyahud tidak boleh kita seenak kita sendiri merubah, mengurangi atau menambah. Ya. Kecuali Nabi SAW yang ajarkan sendiri. Kecuali Nabi SAW yang ajarkan sendiri. Kalau hanya sekedar kata guru saya, nah sebentar, guru saya dapat dari mana? Ya. Kalau dari Nabi ambil, kalau bukan dari Nabi sebentar. Jangan-jangan kalau masalah Al-Quran juga dari guru saya. Ya. Guru saya ngajarin Al-Fatihah alhamdulillahirabbil ngalamin kok. Akhirnya ngalamin terus kata guru saya ya. Coba bandingkan dengan guru-guru yang lain, sudah sesuai dengan riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau bukan? Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk doa-doa dalam sholat, bacaan-bacaan sholat itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah apa artinya? Tauqif, waqaf, berhenti.
nggak boleh ngarang, apalagi kreatif gitu ya, bikin sendiri. Itu untuk lafaz tasyahudnya. Adapun setelahnya, ya tadi Nabi SAW silahkan, boleh. Yang dibolehkan adalah apa? Doa setelah tasyahud. Mau doa pakai model apa aja, silahkan pilih yang paling kita suka. Ya, jadi sekali lagi apa namanya, kita tidak bisa campur tangan dalam apa namanya merubah, baik menambah atau mengurangi ataupun mengganti bacaan-bacaan dalam sholat. Persis sama seperti takbir, ya. Kita hanya boleh bilang Allahu Akbar. Kalau bilang Ar-Rahman Akbar sah enggak? Tidak sholatnya? Tidak sah. Ya. Ar-Rahman sama Allah kan sama. Ya. Itu nama untuk zat yang sama. Maka ini perlu kita perhatikan, sehingga nanti kalau kita nanti sudah bacakan lafaz-lafaz tasyahud sebisa mungkin, ya sebisa mungkin sepersis yang sudah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun terkesan, oh enggak, ini kayaknya ada yang lebih bagus deh, ya daripada yang ada di hadis. Enggak, jangan. Ya, ini penyakit yang apa namanya, dari zaman Nabi SAW. Nabi SAW sudah potong itu, yaitu apa? Ka'annahum taqalluha. Ada orang yang merasa, ya ketika nanya tentang ibadah Nabi SAW, ya gimana sholat beliau, gimana puasa beliau, tapi waktu ke rumah nggak ada beliau. 3 orang ya, tahu ya. Ya. Maka kata orang pertama, oh kalau gitu saya akan sholat tiap malam dari isya sampai subuh, gak bakal tidur. Nih, mau hitam-hitam tuh mata, nggak apa-apa. Yang berikutnya, saya akan puasa setiap hari. Ya, hari ini puasa, besok puasa, sepanjang sampai saya mati. Saya akan puasa terus setiap hari. Tetap sahur, tetap buka. Mungkin kalau nggak sahur nggak buka nggak mungkin ya. Ya, tetap sahur, tetap buka, tapi setiap hari. Yang ketiga, aduh ternyata kehidupan rumah tangga sama istri itu luar biasa ya. Ketika diceritakan bagaimana, ternyata harus apa namanya menyenangkan istri, harus menemani istri. Kalau lagi sedih gimana, kalau lagi seneng gimana, kan gitu. Aduh repot nih kak, ganggu ini kata dia, menyibukkan saya dari ibadah. Saya nggak mau nikah, mau fokus ya ibadah. Ditegur sama Nabi SAW. Ya, disebutkan oleh para periwayat mengatakan ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit, menganggap kurang ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misal bikin yang baru, ini lebih bagus. Nabi Muhammad itu doanya pendek, tambahin kan ini juga bagus ya. Padahal yang namanya ibadah itu bukan sebanyak mungkin yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, tapi bagaimana sepersis mungkin. Sepersis mungkin. Nah, ini kuncinya. Ya, ibadah itu bagaimana kita berusaha sepersis mungkin dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW bilang apa? Ana usolli wa ana. Aku sholat kok malam, tapi aku juga tidur. Ya, bukan masalah banyak-banyakan berapa rakaat, bukan panjang-panjangan berapa berdiri. Nabi SAW sholat malam, tapi juga tidur malam. Asum wa uftir. Ada saatnya aku puasa, ada saatnya aku tidak puasa. Wa tazawwaju nisa. Aku juga ya menikah dengan wanita. Ya. Jadi hati-hati dengan merasa, wah ini ada doa dari Nabi ya, kayaknya kalau ditambahin akan lebih bagus ya. Jangan. Ya. Yang seperti itu yang lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Ya. Contoh aja deh, sholat subuh 2 rakaat, mana yang lebih sempurna? Yang 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Itu contoh sederhana saja. Maka bisa kita ambil ya kaidah ini untuk setiap ibadah, bahkan bacaan doa sekalipun. Nah, maka lebih afdol dan sudah wajibnya
kita mengikuti dan mengucapkan doa yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, wa sunnatu di sini Syekh mengatakan membawakan riwayat wa sunnatu ikhfa'uhu, dan sunnahnya adalah mengikhfa, artinya mesirkan, ya, merendahkan suara ketika membaca, ya, tasyahud, ya, merendahkan suara ketika tasyahud, tidak mengeraskannya. Nah, sekarang doa tasyahud, ya, apa saja? Ini ada banyak sekali diriwayatkan dari beberapa sahabat, ya, dan riwayatnya masing-masing sahih. Jadi kita bisa memilih antara satu tasyahud dengan tasyahud yang lain. Nah, yang seperti ini ikhtilaf yang di sini lafaz-lafaz tasyahud ini bukan tadad, ya, bukan yang bertentangan, ya. Ini lebih ke tanawu, variasi. Artinya setiap varian itu sunnah. Beda dengan tadad, ya. Seperti yang beberapa kita sudah bahas, ya. Kalau tadad kita milih salah satu saja dan kita, ya, pegang itu yang kita pilih itu. Tapi kalau tanawu, variasi, maka semua varian kalau bisa kita, ya, amalkan. Yang pertama tasyahud Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku tasyahud, dan subhanallah, beliau itu ingat banget bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin tasyahud. Gimana? Wa kaffayya baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Dan kedua telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau, subhanallah. Ya. Nabi SAW sama murid sebegitu dekatnya. Sini, dipegangin tangannya. Biar fokus. Kadang kalau kita lagi belajar kan kadang tangan suka sibuk sendiri, main pulpen lah, ya, HP notifikasi dikit, ya kan, geser gitu kan, ya, tadinya cuman geser-geser, oh, kok asik gitu, ya, jawab dulu, ngobrol panjang kan gitu. Nabi SAW pegang itu tangannya, dipegang, wa kaffayya baina kaffaihi, kedua telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Nah, sebagai Nabi SAW mengajarkanku sebuah surat dari Al-Quran. Ya, lafadznya bisa kita simak bersama. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naam. Kemudian ada komentar di sini, ini tidak untuk dibaca, ya. Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Ya, ketika mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, itu berarti kita mengucap salam untuk seluruh hamba Allah yang saleh, baik di langit dan di bumi. Ya, makanya kata para ulama, bukan termasuk bohong kalau misalnya ada, kita tahu lah, ada dua ikhwan kita lagi nggak baik hubungannya, nih, ya, lagi nggak baik, ya, maka kita bilang ke keduanya, ya, misalnya Amr sama Zaid gitu, ya, kita bilang sama Amr, Amr, dapat salam dari Zaid, padahal Zaid nggak bilang salam buat Amrnya, dan kita bilang ke Zaid, Zaid, dapat salam dari Amr, gitu, ya, bukan termasuk dari bohong. Kenapa? Karena karena Zaid dan Ammar setiap kali salat mengucap doa ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi pada dasarnya kita setiap kali salat dan baca tasyahud, kita mengucap salam kepada saudara kita. Nah, orang kalau kirim salam nih, insyaallah udah nggak marah berarti nih, nah, gitu kan, baik kan. Nah, itu bukan termasuk bohong. Nah, kemudian lanjutan doa tadi adalah asyhadu alla, ya, ini kenapa disebut tasyahud? Karena disebut ada kalimat syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kata sayyidnya nggak di sini? Nggak ada. Di riwayat seperti itu. Maka nggak perlu kita tambah wa asyhadu anna Muhammadan atau wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya, tapi kan kalau kita bilang Sayyid itu kan memuliakan beliau. Enggak dong. Yang lebih mulia adalah sesuai yang beliau ajarkan. Ada satu kisah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, salah satu murid Syekh Albani, beliau sama kawan-kawan beliau berkunjung, ya, di Yordan kalau nggak salah, berkunjung ke rumah Syekh Albani. Maka kalau semuanya pada masuk, ya, disambut sama Syekh Albani. Syekh mengatakan, ijlisu, duduk, silakan duduk. Maka tidak ada satu murid pun yang mau duduk. Kenapa? Karena Syekhnya masih berdiri. La ya Syekh, ijlisu. La ya Syekh. Sampai agak lama berapa kali nggak mau duduk. Ya, kemudian ya salah satu yang berkunjung itu saya alinya atau yang lainnya mengatakan, laisa minal adab ya Syekh. Nggak adab ya Syekh, masa kita duduk Anda masih berdiri? Ya, nggak adab dong. Ya, maka masa orang tua apalagi guru, ya, dia berdiri, kita duduk-duduk, kan nggak adab, nggak sopan kan gitu ya. Ya, maka apa kata Syekh? Al adabu huwal imtithal. Yang namanya adab adalah nurut. Masya Allah. Adab itu apa? Nurut. Ya enggak? Misalnya kita pulang nih, pegel punggung kita nih, ya, kita minta anak kita yang paling gede, Kak, tolong dong injek-injek punggung Abi dong, kan gitu ya. Adab nggak sebenarnya itu? Kan nggak ada, orang tua sendiri diinjek-injek kan gitu ya. Nginjek-injek orang tua sendiri, parah. Tapi justru yang adab adalah al-imtithal, nurut. Ya. Maka ketika Nabi SAW bilangnya nggak pakai sayyidina, ya udah nurut aja. Justru itu kita menghormati Nabi. Ya, kan seperti itu ya. Meskipun kita pengennya lebih, enggak, nurut sudah. Itu lebih menunjukkan pengagungan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, wa huwa baina dhahranina falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada tambahan keterangan. Ya, lafadz tadi kan sudah saya tekankan tadi di awal, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian disebutkan di sini kata Ibnu Abbas, dan beliau ajarkan itu ketika beliau berada di tengah-tengah kami, artinya beliau masih hidup. Falamma qubida, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kami bacanya assalamu alan nabi, assalamu alan nabi. Ya, ini bukan berarti ngarang ya, tapi pasti sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tasyahud Ibnu Abbas. Ya, tasyahud Ibnu Abbas. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Dan beliau juga mengajarkan sekali lagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami bacaan tasyahud sebagaimana beliau, ya, mengajarkan kami sebuah surat dari Al-Qur'an. Artinya nggak sembarangan. Ya, kalaupun ada yang diganti itu bukan ide kami sendiri, bukan. Ya, pasti sudah ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi ya, kalau sudah meninggal ada keterangan seperti itu. Kalau sudah meninggal bacanya assalamu ala nabi. Nah, karena Rasulullah SAW yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, fa kana yaqul, Nabi SAW, ya, yang beliau baca adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, kalau tadi at-tahiyatul lillah ya langsung ya, kalau ini lillahnya di akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di riwayat yang lain ada abduhu wa rasuluh.
Nah, nambahnya pun nggak sembarangan, sekali lagi nambahnya pun nggak sembarangan. Sebagaimana kalau misalnya kita ya baca Al-Quran, ya contoh yang mungkin kita sering dengar adalah baca surat Al-Qari'ah misalnya, Al-Qari'ah, ya. Ternyata ada bacaan yang lain, sahabat yang lain membacanya bukan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, bukan tapi ya. Artinya apa? Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan bacaan tasyahud, begitu juga sama caranya dengan membaca bacaan Al-Quran. Bisa jadi berbeda, tapi bukan karena ide sendiri, bukan. Bosan terus ganti deh, enggak. Tapi memang sudah diajarkan. Nah, maka tatkala tadi ada tambahan abduhu wa rasuluh, ini juga sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tahiyat dan tasyahud. Yang ketiga, ini tasyahudnya Ibnu Umar, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi tasyahud at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Wa qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Ya. Di sini Ibnu Umar ketika diajari sama Nabi SAW itu bilangnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah saja. Ini yang beliau dengar dari Nabi. Tapi kata beliau, aku tambahkan ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sekali lagi, bukan berarti beliau ngide sendiri ya, tiba-tiba dia sampai saya tambahinan, karena kalau salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Tapi ya para ulama menjelaskan itu yang beliau dapatkan dari sahabat-sahabat yang lain yang mendengar dari ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena di riwayat-riwayat yang sebelumnya juga ada wa barakatuhunya, ada wa barakatuh. Maka Ibnu Umar menambahkan wa barakatuh, ya, sebagaimana yang beliau dapatkan dari sahabat yang lain. Lalu dilanjutkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wahdahu la syarikalah, boleh ditambah wahdahu la syarikalah. Kalau tadi abduhu wa rasuluh, tapi boleh juga ditambah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan, ditambah juga abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian ya yang keempat, ini ada tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Sudah masuk ke belum? Belum ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza kana 'indal qa'dah. Subhanallah, sudah masuk ya. Tapi nanti kita lanjutkan beberapa bacaannya. Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Nah, kita lanjutkan dengan lafaz tasyahud yang lain, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Lafaz yang beliau dapatkan dari Nabi SAW adalah wa idza kana 'indal qa'dah atau qa'dah, tatkala Nabi SAW sudah dalam posisi duduk, maksudnya duduk tasyahud, atau seorang yang sholat dalam duduk tasyahud, falyakun min awwali qawli ahadikum, maka hendaknya yang pertama kali diucapkan oleh seorang kalian adalah at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah,
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sab'a kalimat hunna tahiyatus salah. Itu ada 7 ya kata yang itu adalah tahiyat di dalam salat. Nah, kemudian yang berikutnya tasyahud Umar bin Khattab karena radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu ketika mengajarkan orang-orang untuk membaca bacaan tasyahud di atas mimbar, ya beliau ajarkan bacaannya di atas mimbar. Beliau mengatakan, ucapkanlah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy, dan seterusnya seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang pertama. Kemudian tasyahudnya Aisyah, ya, Imam Qasim bin Majid mengatakan, kanat Aisyah tu'allimuna, ini seorang tabi'in ya, beliau salah seorang tabi'in yang mengambil ilmu dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tentu dari balik hijab ya, dari balik hijab. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha banyak ilmunya diambil oleh para tabi'in. Nah, tu'allimuna tasyahud ya, Aisyah mengajarkan kepada kami tasyahud, wa tusyiru biyadiha, ya beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya mengucapkan at-tahiyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillah, assalamu ala nabi, dan seterusnya seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Jadi ini sama dengan Ibnu Mas'ud, cuman beda di awalnya saja, baru setelah itu membaca salawat ya, salatu ala nabi ya, dan bacanya setelah tahiyat tadi ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fit tasyahhudil awal wa ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Syekh merajihkan pendapat bahwasanya salawat itu dibaca di tasyahud awal dan di tasyahud akhir, tidak mengkhususkannya hanya di tasyahud akhir, namun di tasyahud awal juga ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan hal itu kepada umatnya ya, di mana Nabi SAW mengajarkan, memerintahkan para sahabat ya dengan salat atau bersalawat kepada Nabi SAW di dalam salat. Dan ada banyak ya bacaannya, mungkin nanti kita bisa bacakan ya. Intinya memang khilaf di antara para ulama, apakah salawat itu dibaca hanya di tasyahud akhir saja atau juga di tasyahud awal. Ada khilaf di antara para ulama. Namun insyaallah yang rajih adalah dua-duanya dibaca sebagaimana para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya qad 'allamtana aw 'ullimna kaifa nusallim alaik, kami sudah diajarkan untuk mengucap salam kepada engkau ya, bagaimana caranya kami mengucap salawat. Maka Nabi SAW disebutkan banyak sekali lafadznya tentang salawat ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, atau mungkin kita baca aja dengan cepat ya, nanti untuk lafadz-lafadz detailnya bisa dicek di buku cetaknya ya. Nah, di antaranya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan seperti ini Nabi SAW mengucapkan doanya bahkan untuk dirinya sendiri, bukan alayya, ya Allah bersalawatlah kepadaku, bukan, tapi kepada beliau mengucap nama beliau. Memang seperti ini, beliau baca salawat untuk diri beliau sendiri juga, lafadznya sama seperti ini ya, dan kita pun mengikutinya sama persis. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, di riwayat yang lain ada Ibrahimnya ya, di riwayat yang lain enggak ada. Jadi kama barakta ala
ali Ibrahim langsung, nggak pakai kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Ibrahimnya cuma sekali. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Naam, kama sallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada tambahan fil alamin. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tambah-tambahan innaka Hamidum Majid. Kemudian yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari doa yang sudah kita bacakan, ada enggak yang menyebutkan ala Sayyidina Muhammad? Tidak ada. Maka tahan diri dulu, ya. Tahan diri dulu sampai betul-betul kita dapatkan riwayat itu, ya. Sampai betul-betul dapatkan riwayat itu. Ya. Kalau memang ternyata nggak ketemu juga, ya sudah, kita meramalnya dengan ilmu kita yang sekarang, ya. Tapi kalau misalnya kita temukan, oh iya ada di kitab ini disebutkan, ya, sanadnya demikian dijelaskan, sahih, amalkan, amalkan. Tapi kalau belum, stop dulu, karena ibadah sifatnya tauqifiyah, stop, ya, tidak bisa kita mengarang sendiri. Nah, itu diantaranya. Dan ini kenapa perlu digabungkan sebagai ini termasuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, seperti yang sering dibaca oleh khatib, ya. Ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, orang yang salat beriman tidak? Beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan ucapkanlah salam. Jadi digabung antara salam dan juga salawat, antara salam dan salawat. Adapun yang mengatakan tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan salawat ketika tasyahud awal, lantaran karena Nabi SAW kalau tasyahud awal itu cepat, ya, seakan-akan Nabi SAW kepanasan dengan tanah yang beliau gunakan untuk sholat, jadi buru-buru bangkit, ya, itu penggambaran saja, ya. Sebagaimana di hadis yang lain disebutkan Nabi SAW pernah sholat cepat sekali, seakan-akan nggak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah standar Nabi, ya. Kalau kita itu udah Al-Fatihah sama surat sunnahnya itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi insyaallah tetap dibaca. Wallahu taala ala wa alam. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita amalkan dan kita tebarkan kepada orang-orang terdekat kita dan kaum muslimin. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali itu atau barangkali ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tafadhol. Masyaallah. Dari depan dulu boleh, Pak? Oke, silakan, Pak. Di kitab Sunnah Arya Sesafik dari Mesir, itu beliau membawakan hadis ketika Rasul tasyahud, beliau membentuk angka 51. 51. Dan 5 nih. I love you. Nah, iya. 51 satunya ini. Iya, oke. Apakah itu sama, Ustaz? Nah, ya, wallahu alam. 51 ada yang menyebutkan 53. Ya, 53. Ana sendiri belum sampai situ mungkin bacanya atau menelaahnya. Apakah itu memang ucapan itu angka 51, ya, angka 51, apakah itu penjelasan dari para sahabat
atau penjelasan apa namanya orang zaman sekarang. Ya, karena begini, angka Arab yang kita lihat Arab ya 1 yang kita belajar di madrasah tuh 1, 2 itu bukan angka Arab, itu angka India. Mungkin bapak-bapak kantor tahu lah kalau misalnya kita ganti numeralnya jadi Arabic itu nggak keluar itu angka itu, tapi kalau Hindi keluar itu angka Arab. Ya, kalau kita lagi ngetik. Ya. Kalau kita Arabic justru angka 1, 2 yang modern itu yang keluar. Jadi wallahu alam, dan banyak ada beberapa manuskrip lawas Arab ya yang umurnya sudah entah berapa lama, itu angka Arabnya itu angka modern. Jadi wallahu alam apakah itu memang hadis ya dari Nabi SAW, penjelasan dari sahabat maksudnya. Kalau dari Nabi tidak ya. Jadi karena Nabi SAW juga nggak tahu simbol huruf atau angka. Nabi ummi ya, buta huruf ya, buta huruf. Tapi kalau dari sahabat mungkin ya, atau bisa jadi dari sahabat, bisa jadi dari ulama modern. Wallahu alam. Kalau yang saya dengar bukan 51 tapi 53 ya, 5 angka bulatnya, 3-nya ini apa namanya jari yang dilipat yang lainnya. Wallahu alam. Tapi yang pasti seperti ini ya, mau disebut 53, 51, 57 apapun itu, tapi seperti ini, halaqa baina al-ibham wa al-wusta ya, ibu jari dengan telunjuk. Nah, apapun namanya, tapi demikian caranya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, mudah-mudahan terjawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Oh, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Apakah itu gimana ya? Keriduan Allah gimana kalau yang dicontohkan Nabi itu antara kayak saya gitu, tapi kok ini saya kira motor ya? Iya. Masya Allah. Nah, kalau ilmu sudah sampai ke kita, maka sikap kita wajib mengamalkan. Ya, itu sikap kita. Nah, kalau ilmu sudah sampai kita, maka sikap kita wajib mengamalkan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya? Ya, saudara-saudara kita yang lainnya mungkin yang masih kekeh apa namanya dengan sayyidinanya. Maka disinilah pentingnya manhaj. Pentingnya manhaj, metode beragama. Metode ya beragama, manhajnya, caranya ya. Kalau manhaj kita ya, kita bangga dengan manhaj salaf. Apa manhaj salaf? Manhaj dengan cara orang terdahulu ya, caranya para sahabat kan gitu ya. Ya, bukan manhaj khalaf. Khalaf itu orang yang zaman sekarang ya. Maka ikutilah manhaj atau cara beragamanya generasi yang sudah rekomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita manhajnya adalah ya, apa kata guru saya? Oh, guru saya ulama. Ya, dan banyak tersebar. Jangan nanya dalil. Ngapain sih nanya dalil? Ulama itu sudah menyederhanakannya untuk kita. Udah tinggal aja gitu kan. Jadi jangan nanya dalil. Udah jalanin aja apa yang dikatakan ulama. Guru saya ulama. Kamu siapa? Ya. Maka kita jawab, bagaimana kalau yang mempertanyakan dalil bukan saya, tapi ulama juga. Ya. Saya ngambil ilmu ini juga dari ulama. Para ulama mengatakan in kunta mudda'iyan ad-dalil
Kalau Anda ngaku-ngaku, mana dalilnya? Fa in kunta mustadillan, bawa dalil dia, Masya Allah. Ya, kalau kau bawa dalil, fasih, maka ya sahih atau tidak. Seperti itu. Ini manhaj dalam beragama. Makanya ini penting sekali. Nggak bisa kita beragama cuman katanya. Orang dalam pengobatan, kedokteran saja nggak bisa kita pakai kayak gitu. Banyak kan mitos dalam kedokteran kan gitu. Nggak bisa katanya. Kalau kakinya patah, ya kan, itu katanya bagusnya suruh jalan 100 meter misalnya, ya kan, bukannya tambah semu malah tambah kacau, kan ini bahaya. Nah, jadi sebenarnya pokok masalahnya itu manhajnya, ya, cara beragamanya, metodenya. Nah, kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang seperti itu, masih kekeh dengan hal seperti itu. Maka Nabi SAW menyabdakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibb li nafsihi. Ya, enggak dibilang kita beriman, enggak disebut beriman kita sampai kita bisa, ya, menyukai, ya, atau kita cinta, ya, saudara kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dan dengan cara yang sama juga, dulu kita juga begitu kok, kan seperti itu, ya, dulu juga kita begitu, ya. Karena yang namanya nasihat itu bukan tentang menyalahkan dan menyatakan salah, bukan. Nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya. Jadi gimana caranya deh? Ya, pelan-pelan, ya. Biarin aja, yang penting ngobrol, ajak ngopi dulu, ya, asal jangan ada yang dibakar, ya. Ajak ngopi, ajak ngobrol, santai aja, ya. Jadi harus ke pokok masalah dulu. Kenapa sih kita harus ngikutin Nabi? Mana yang lebih afdol? Kalau saya nggak pakai Sayyidina, berarti saya nggak adab dong sama guru saya. Nah, berarti kalau harus suruh milih, kita harus adab sama guru kita atau sama Nabi, kan gitu, ya. Ya dikit-dikit, dan itu nggak bisa sekali, nggak mungkin, ya. Kebiasaan yang sudah melekat pada dirinya, sudah mendarah daging bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, hanya bisa berubah dengan segelas kopi, itu nggak mungkin. Itu butuh mungkin 1 tangki mungkin itu, ya, sehari 2 hari terus, ya. Dan memang seperti itu, pelan-pelan, ya. Makanya kata Syekh Albani apa? Al-haqqu tsaqil. Kebenaran itu berat. Kebenaran ini berat. Tsaqil. Gimana saya mau pede, ya, tiba-tiba beda dengan orang lain, padahal dari dulu saya sama mereka? Kan nggak mungkin tiba-tiba beda, apa kata orang, kan gitu, berat. Maka jangan sampaikan kebenaran ini dengan cara yang berat, dengan cara yang jangan, belum apa-apa, bid'ah, kafir, jangan. Orang nggak akan terima, memang karena pada dasarnya semua orang itu nggak suka disalahin loh, nggak suka disalahin. Maka sebut pelan-pelan, ya. Masya Allah, iya memang, ya, kita mesti sunnah Nabi. Sholat, udah suka sholat, ya. Coba mungkin hadis-hadis tentang sholat yang benar-benar dibahas. Ternyata takbir itu Allahu Akbar, ya. Iya. Kalau Ar-Rahman Akbar boleh nggak, ya? Nggak boleh ternyata. Itu dulu yang kau pas kan, sudah punya itu modalnya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang misalnya Ar-Rahman Akbar boleh nggak, ya? Ya nggak boleh lah, ya, sedikit ya nggak boleh lah, batal sholatnya, itu aliran apa itu? Padahal itu dia tuh orangnya tuh, maksudnya ujungnya kita mau ke situ, kan gitu. Jadi memang seperti itu, nggak bisa kita langsung sesat ini, nggak, mesti pelan-pelan, nggak bisa saklek kita, ya, bisa. Kecuali itu orang yang memang di bawah kuasa kita, ya, dalam arti, ya, anak kita sekolah misalnya, ya kan, ternyata di sekolahnya kok bacaannya gini, ya kita mau nggak mau harus langsung, nggak usah diajak ngopi kalau anak, ya, langsung aja, nah yang benar seperti ini, ayo baca yang benar seperti itu.
Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baca tasyahud awal sampai di mana ya bacaan sebenarnya? Apakah sampai salawat atau asal kurang tidak? Masya Allah. Taib ya, ana ulangi pertanyaannya, untuk bacaan tasyahud awal sampai mana? Apakah cuma sampai salam atau sampai salawat? Ya, ana ulangi sekali lagi bahwa bacaannya adalah sampai salawat. Ya, bacaannya sampai salawat. Betul, ada ulama yang lain yang mengatakan bacaannya cuma sampai salam. Ya, ada yang mengatakan salawat hanya sunnah, hanya sunnah. Ya. Selama itu sunnah, maka alangkah baiknya kita amalkan. Ya. Karena hadis-hadis tentang penambahan salawat dalam tasyahud itu umum sekali, mencakup tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi kita terapkan untuk kedua tasyahud. Nah, Allahu a'lam. Taib. Cukup. Oh, masya Allah. Satu terakhir mungkin Pak Mungkas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat berjamaah. Misalnya pada rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah belum selesai. Imam sudah apa kita mengikuti imam atau kita terusin? Kalau diterusin kan imam sudah berdiri dari. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus, luar biasa ini. Bagaimana kalau misalnya kita sholat punya imam, bacaan Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku. Ya kan, dilemanya kalau kita lanjutkan Al-Fatihahnya bisa jadi imam buru-buru berdiri. Kita tahu imam-imam di Indonesia kan. Nah, maka selama gerakan dia masih terhitung tumakninah, maka kita ngikutin imam meskipun kita nggak selesai, baik itu Al-Fatihah ataupun bacaan-bacaan lain di gerak-gerakan yang lain. Nah, karena ya ada di sebagian riwayat menyebutkan maka lahu iman fa qira'atuhu qira'atul imam. Ya, orang yang sholat dan punya imam maka bacaan dia itu adalah bacaan imam. Ya, jadi ditanggung. Sebagaimana ketika dia masbuk, ya, atau hampir masbuk, kan imam dalam keadaan ruku ya kan. Kemudian dia ikut ruku tidak? Ikut ruku. Terhitung satu rakaat tidak? Hitung. Rakaat itu dia baca Al-Fatihah tidak? Tidak. Ngikuti imam. Meskipun dia nggak sempat baca Al-Fatihah. Maka begitu juga dengan kalau misalnya kurang Al-Fatihahnya, ya, belum sempurna. Maka bacaan berikutnya coba dengan tingkatan bacaan lebih cepat, tapi tetap ya hak dan keberhakan hurufnya tetap kita jaga. Ya. Mungkin bacanya agak lebih cepat. Tapi kalau kita misal kurang nyaman, oh saya kayaknya nggak sholat sama imam ini lagi, silahkan cari masjid yang lebih khusyuk sholatnya. Karena yang kita cari dalam sholat itu apa? Kekhusyuan. Ya, kalau imamnya, wah ini imamnya asal cepet ini, ya maka kita tinggalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.